pribadi berpacaran yang benar itu. Halo, apa kabar? Oke guys, kita ketemu lagi dalam podcast pertama Youth Christ Defender. Oke, semangat ya anak muda. Di dalam podcast ini kita akan membahas seputar kehidupan anak muda Kristen. Oke guys, tema kita hari ini yaitu pacaran yang benar. Dan bintang tamu kita hari ini sangat spesial, yaitu dia sangat cantik, imut, tetapi dia sudah mempunyai 2 anak. Oke, untuk itu mari kita sambut dia, Kakak Yudi. Oke, apa kabar Kak Yudi? Puji Tuhan baik. Anak gimana? Oh, baik-baik bapaknya. Iya, oke, bapaknya baik-baik ya. Oke, Iya. puji Tuhan. Saya semuanya baik-baik. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Kak Yudi untuk kehadirannya hari ini, di mana hari ini kita mengadakan podcast pertama kita tentang pembahasan tentang kehidupan anak muda Kristen. Tema kita hari ini yaitu pacaran yang benar. Nah, saya ingin bertanya sama Kakak Yudit, apalagi Kakak Yudit sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, di mana jenjang berumah tangga, pasti pernah merasakan bagaimana kehidupan percintaan anak muda Tuhan. Oke, saya ingin tanya Kakak Yudit, bagaimana sih pacaran yang benar itu menurut Kakak Yudit? Menurut saya secara pribadi berpacaran yang benar itu, di sini saya sudah ambil 5 kesimpulan. Yang pertama, pribadi kita lebih dahulu, kita harus menjadi orang yang sehat. Yang kedua, kita berpacaran juga dengan orang yang sehat. Yang ketiga, berpacaran itu sebagai kesempatan untuk mendukung orang lain. Dan yang keempat, jaga batas-batas fisik dalam kita berpacaran. Dan yang kelima adalah libatkan Tuhan dalam hubungan berpacaran kita. Oke, baik Kak. Ini sebelum kita membuat podcast ini, kami telah mensurvei. Kami telah membuat pertanyaan di Instagram YCD. Instagramnya teman-teman boleh bisa lihat di atas ini Instagramnya. Dan ada beberapa jawaban dari teman-teman sosial media tentang pacaran yang benar. Nah, saya akan membacakan ada beberapa poin dari teman-teman yang sudah memberikan jawabannya. Yang pertama itu dari saudara Gerson, oke. Yang pertama itu yang pasti saling percaya dan saling menjaga kepercayaan, saling menghargai, menghormati, dan yang terakhir menghadirkan Tuhan dalam hubungan. Itu salah satu dari komentar dari teman kita. Nah, ada lagi komentar yang selanjutnya, yaitu dari Kakak Uni. Oke, Kakak Uni mengatakan bahwa menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing, saling terbuka satu sama yang lain, menghargai satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, tidak melakukan tindakan kekerasan fisik satu sama lain, saling menjaga komitmen atau berkomitmen, dan doa yang terakhir membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ada banyak lagi tanggapan dari teman-teman semuanya, tapi mungkin saya tidak bisa baca satu persatu ya, karena waktu yang membatasi kita. Nah, namun saya ada di sini melihat ada satu poin yang menurut saya menarik Kakak Yudi. Ya, di mana ini dari Kakak Uni mengatakan ada tidak melakukan tindak kekerasan fisik satu sama lain. Nah, sedangkan kita melihat biasanya di dunia ini ya, dunia yang nyata ini, bahwa sekarang itu bahkan remaja sampai remaja pun sudah merasakan tindakan kekerasan dalam suatu hubungan berpacaran. Bagaimana menurut Kakak Yudi? Kalau dari saya, untuk melakukan tindakan kekerasan fisik sungguh tidak dibenarkan. Kenapa? Sesuai dengan jawaban saya yang tadi, yang pertama, poin yang pertama dan poin yang kedua, itu saya gabungkan. Yang pertama, kita menjadi pribadi yang sehat dulu. Kemudian kita berpacaran dengan orang yang sehat. Artinya, kalau kita sehat, dia sehat, emosi kita itu bisa dikontrol. Karena kalau orang yang tidak bisa mengontrol emosi ketika menghadapi masalah dalam hubungan mereka, kadang ada sesuatu yang melayang.
piring Ya. terbang kayak yang melayang atau sepatu kayak yang melayang, biasa benda-benda kita jadi Bahkan terbang. listrik kita pun melayang ya. Jadi seperti apa ya, magic, bisa terbang kiri kanan seperti begitu. Jadi tindakan fisik janganlah kalau kita dalam menjalin satu hubungan, jangan. Oke Kak, nah kalau kita dapat kasus seperti ini, menurut Kakak lagi ya, saya bertanya ya, saya mewakilkan teman-teman semuanya. Menurut Kakak lagi, apakah kita harus meninggalkannya atau kita harus memaafkannya? Kalau saya lebih baik kita tinggalkan, karena kalau di dalam berpacaran sudah berani dengan tindakan kekerasan seperti itu, saya yakin dan percaya ketika masuk dalam jenjang yang lebih tinggi, yaitu masuk dalam hidup rumah tangga, pasti lebih parah lagi. Yang seperti saya katakan tadi, piring terbang di mana-mana, mungkin kompor juga sudah bisa melayang. Ya. Iya, iya. Oke, jadi menurut Kakak Yudi kita tinggalkan ya orang-orang yang seperti itu ya. Dan serasa juga itu tidak pantas ada dalam kehidupan kita. Apalagi kita ini perempuan-perempuan, kita tidak mau dikerasi, kita mau di apa? Lembuti. Dibelai gitu, disayang-sayang. Bagaimana wanita-wanita yang di luar sana? Oke, ini terakhir untuk Kakak Yudit. Kesimpulan kita dengan tema kita yang ini, menurut Kakak Yudit pacaran yang benar dikaitkan dengan firman Tuhan itu apa? Berpacaran yang benar menurut Alkitab atau kekristenan, mungkin di dalam Alkitab kalau kita cari kata berpacaran atau kata pacaran, kita tidak temukan. Bolak-balik kita balik Alkitab kita tidak temukan kata pacaran. Walaupun dalam Alkitab tidak berbicara langsung soal pacaran, tapi saya mau tekankan di sini, Alkitab tetap saja menyinggung tentang persoalan hubungan. Oke? Dan 1 Korintus 10 ayat 31 mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan dapat digunakan sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, hubungan pribadi kita, hubungan berpacaran kita, ingat satu hal, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan masuk di dalam poin tadi, bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam hubungan kita, dalam hubungan berpacaran kita. Saya mau bilang di sini, hubungan kita ini, hubungan berpacaran kita ini dapat menjadi instrumen yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ayo teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahwa pasangan kita sama-sama kita sadar, kedua belah pihak sama-sama kita sadar untuk kita bawa hubungan kita, untuk membawa kehidupan kita satu sama lain dekat dengan Tuhan. Karena kita mau mencari hikmatnya, tuntunan dan kebenarannya dalam hidup kita, secara khusus dalam hubungan kita. Saya bacakan satu ayat lagi, Mazmur 34 ayat yang ke-10. Di situ katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan artinya kita juga mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, secara khusus pembicaraan kita hari ini, hubungan berpacaran kita. Baik teman-teman semuanya, sudah sangat jelas tadi ya bagaimana kita membahas tentang pacaran yang benar itu. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, yang di kota dan dimanapun kalian berada, jangan pernah takut untuk meninggalkan pasangan kalian. Apalagi dalam hubungan kalian mendapat sesuatu kekerasan, itu jangan pernah takut untuk meninggalkan pasangan kalian, karena kalian harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan pasangan yang terbaik untuk kalian. Dan terlebih lagi dalam suatu hubungan kalian, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Oke teman-teman yang di rumah, terima kasih telah menonton
podcast kami. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami, untuk Kakak Yudit yang telah menyempatkan waktunya bersama-sama dengan kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya yang ada di sana, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan sampaikan ke teman-teman kalian untuk menonton channel YouTube kami. Oke, sampai ketemu lagi di session selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Yudit.